Assalamualaikum guys, kembali lagi di Hanasti Channel. Di vlog kali ini aku nggak mau nge-review tentang hotel ataupun jalan-jalan, tapi di sini aku mau sharing ke kalian atau berbagi cerita tentang pengalaman aku beberapa bulan yang lalu mengalami keguguran dikarenakan Black of Room. Buat kalian yang pernah mengalami kejadian yang sama atau hal yang serupa kayak aku, kalian bisa berbagi cerita di sini. Kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini ya guys. Nanti untuk informasi detailnya aku jelasin di video ini, jadi kalian tonton terus sampai habis, jangan di skip. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi dari awal nikah kita emang sama sekali nggak nunda kehamilan atau nunda punya anak, karena aku sama suami emang sama-sama suka sama anak kecil, jadi pengen buru-buru punya baby sendiri. Nah, di bulan Mei aku itu terakhir dapat tanggal 3. Alhamdulillah di tanggal 1 Juni itu harusnya aku udah dapat, tapi ini aku belum dapat. Sampai tanggal 3 aku sama suami nunggu, itu hitungannya udah telat 3 hari. Berarti akhirnya suami nyuruh aku untuk beli test pack, dan alhamdulillah banget hasilnya garis 2, cuma emang masih samar dan belum kelihatan benar-benar nggak kelihatan jelas banget itu garis 2. Dan besoknya di tanggal 4 itu aku masak. Sebelum masak itu aku sempat expect lagi paginya, itu masih garis 2 hasilnya, tapi udah agak lumayan jelas, udah lebih kelihatan lah daripada sebelumnya. Nah, pas siangnya itu aku masak bareng sama suami, aku masak. Nah, pas lagi masak itu tiba-tiba aku keluar darah. Keluar darahnya itu bukan darah kayak apa ya, bukan darah kayak orang haid. Kalau darah haid itu kan biasanya dia agak hitam gimana gitu kan, maksudnya darah kotor, benar-benar darah kotor. Nah, ini perut aku pun juga sakitnya tuh bukan sakit kayak sakit orang mau haid, tapi sakit kayak mules aja, mules biasa kayak muntah. Tapi pas aku coba cek ke kamar mandi, itu darah yang keluar darah segar. Emang cuma sedikit sih, nggak banyak, cuma sedikit. Tapi ya itu sih yang kaget, di tes packnya udah 2, cuma tiba-tiba aku keluar darah. Akhirnya karena aku panik, aku sama suami panik, aku coba chat atau WA kakak aku buat tanya ini kenapa sampai keluar darah. Terus akhirnya sama dia disuruh istirahat, disuruh nggak ngapa-ngapain. Dia coba tanya ke temennya yang bidan. Akhirnya setelah ditanya-tanya, dijelasin secara detail ke temennya, itu kata temennya suruh observasi dulu selama 1 minggu. Jadi aku nggak boleh selama 1 minggu itu nggak boleh ngapa-ngapain, harus bed rest, bener-bener istirahat total, nggak boleh bangun dari tempat tidur. Kalaupun bangun ya paling cuma kayak untuk kamar mandi, buang air kecil, nggak boleh yang aku lakuin aktivitas rumah tangga, misalkan masak, nyapu, ngepel, atau ngapain. Intinya aku benar-benar disuruh harus istirahat total. Sama suami pun aku udah nggak boleh ngapa-ngapain, jadi benar-benar fokus istirahat. Nah, tapi selama aku tiduran itu darahnya nggak keluar. Pas di tanggal 5 Juni itu pas aku bangun tidur, itu kan posisinya aku tuh kayak pakai celana warna coklat gitu, coklat krem-krem gitu. Nah, pas aku bangun itu celana aku tuh tambah banyak darah. Akhirnya aku sama suami tambah panik. Akhirnya dia coba nyari nomor temennya yang bidan juga, karena aku mikir
masa iya aku dengan kondisi udah pendarahan kayak gini masih disuruh observasi, sementara kan nggak ada, aku sama suami juga nggak ada pengalaman yang kayak gini. Jadi kita berdua panik. Akhirnya ya udah, setelah dapat nomor temannya yang bidan, coba tanya sama temennya, terus temennya nyuruh kita langsung cek ke rumah sakit biar di USG, biar tahu detailnya. Kalaupun emang alhamdulillah udah ada dedeknya di dalam, jadi bisa ditangani cepat sama dokternya, bisa dikasih vitamin atau misalkan dikasih obat penguat. Jadi di tanggal 5 itu siangnya, udah siangnya sih, masih pagi lah, sekitar jam 10, langsung kita booking salah satu rumah sakit di kota Bogor. Itu hari itu juga kita langsung check up ke sana. Jadi ini aku masih nyimpen beberapa data, emang masih aku simpen sih dari awal aku cek sampai selesai sampai akhir. Ini aku masih simpen semua. Dan ini aku juga pas tanggal 5 itu datang ke rumah sakit, bisa dibilang salah satu rumah sakit besar di kota Bogor salah satu rumah sakit terkenal di kota Bogor. Dan pas datang sana, kita USG ke dokter, ketemu salah satu dokter, dan di sana dokternya sempat marah karena dokternya bilang, kenapa udah ngeflag gini, kenapa udah pendarahan baru kesini, kalau emang pendarahannya itu dari kemarin gitu kan. Di situ aku mikir langsung sama suami, berarti emang keputusan untuk observasi itu tuh nggak baik, karena posisi kemarin kita udah nge-flag dan udah keluar darah segar. Emang ada beberapa kondisi ibu hamil yang flag itu sebagai tanda implantasi, sebagai pembuahan beberapa minggu hamilan. Tapi lebih baiknya, jadi buat kalian yang lagi hamil atau lagi isi, saran aku sih kalau misalkan udah nge-flag kayak gitu, karena kan kita nggak tahu nih kondisi di dalam kayak gimana. Jadi walaupun baru telat sehari atau 2 hari terus kalian nge-flag, lebih baik buru-buru datang ke rumah sakit atau bidan terdekat biar segera ditanganin. Jadi pas aku cek ke sana ke rumah sakit, si dokternya itu langsung nyuruh aku untuk USG, dan di pas USG-nya pun emang di situ dokternya bilang udah ada kantongnya, alhamdulillah udah ada kantong, tapi posisinya ini masih di bawah kantongnya. Jadi si dokter itu nyuruh aku tetap positive thinking, nyuruh aku tetap berdoa kalau misalkan memang masih rezeki, masih masih dipercaya sama Allah untuk dikasih titipan, insya Allah semuanya baik-baik aja dan gak ada apa-apa. Akhirnya dokter ngasih aku obat atau vitamin, itu aku lupa waktu itu dokter jelasin ngomongnya gimana. Intinya aku dikasih obat penguat, itu kalau nggak salah namanya Utrogestan. Emang obatnya lumayan mahal, dan itu aku dikasih sekitar berapa ya, aku dikasih sekitar 10 tablet. Dan di situ juga aku dikasih namanya Dupaston. Aku dikasih Dupaston itu, kalau Dupaston itu mungkin untuk hormon atau untuk apa aku lupa, dan kalau yang Utrogestan itu dia untuk penguat janin atau penguat babynya. Jadi aku untuk sementara dikasih 2 itu dulu. Nah selama aku minum itu sambil observasi sampai obat itu habis. Jadi kalau yang Utrogestan itu diminumnya itu habis makan, dan dia tuh ada beberapa kali, maaf ya, dia masukin lewat vagina. Jadi memang ya itulah perjuangannya yang namanya untuk punya baby atau untuk bertahan demi baby yang ada di dalam rahim. Jadi rasa sakit kayak gimana pun juga udah dilupain lah, mau gimana caranya, yang penting si baby tetap sehat, tetap gak apa-apa di dalam janin. Sepulang dari rumah sakit
pas nyampe rumah itu aku bener-bener mutusin buat bed rest total. Suami aku pun udah nggak ngebolehin aku buat ngapa-ngapain, kayak makan aja tuh aku diantar ke kamar. Terus kalau mau apa-apa tinggal bilang, pokoknya intinya dia nggak ngebolehin aku sama sekali bangun dari tempat tidur. Nah setelah aku konsumsi obat, aku juga konsumsi susu kehamilan dan asam folat, itu Folavit. Jadi aku tiap hari selalu konsumsi itu, obat dari dokter selama 2 minggu, minum susu, dan aku terus-terusan minum Folavit. Setelah 5 hari dari dokter, dari rumah sakit, itu alhamdulillah pendarahannya berhenti dan udah nggak keluar ngeflek lagi, nggak keluar darah lagi. Di situ aku udah lega sama suami dan jadwal, jadi aku bisa kontrol lagi nanti 2 minggu selanjutnya. Dan di tanggal 17 Juni itu aku harusnya kontrol lagi ke dokter yang sama, tapi karena waktu itu dokter berhalangan untuk hadir, jadi aku mutusin untuk pindah dokter, tapi tetap di rumah sakit yang sama. Pas dicek itu, aku dicek sama dokter perempuan yang katanya itu aku baca di internet sih bagus, direkomendasiin banget lah sama semua orang untuk cek sama dokter ini. Emang antriannya tuh rame banget, bener-bener rame banget. Tapi pas aku cek sama dia, aku ngerasa kurang nyaman aja. Jadi pas jadwalnya aku dicek sama dia, aku ceritain kejadian awalnya gimana, dari awal bener-bener aku ceritain dari sama dokter sebelumnya. Terus akhirnya dia nyuruh aku buat langsung USG. Pas di USG, entah kenapa itu dia baru bener-bener sebentar banget dia langsung bisa mutusin bilang kalau rahim aku itu udah bersih. Sementara aku nggak ngerasa, kan kalau kata orang kalau misalkan emang bersih itu udah keluar jaringan atau gumpalan atau apalah itu, pokoknya yang berupa gumpalan. Tapi ini aku sama sekali nggak ngerasain keluar gumpalan ataupun jaringan. Kalau ngeflek emang iya aku keluar flek dan aku keluar darah segar, tapi itu bukan berupa gumpalan, cuma kayak keluar darah cair gitu aja. Jadi pas si dokternya itu bilang ini udah bersih, aku sama suami kaget dan gak percaya, karena emang pas terakhir aku ke dokter yang beda itu dia bilang emang udah ada kantong rahim, tapi memang kondisinya masih di bawah, masih bisa diselamatin, makanya aku langsung dikasih obat penguat kan. Jadi pas dokter itu bilang rahim aku udah bersih, itu aku kaget sih sebenarnya, kok dia bisa cepat itu gitu mutusin buat bilang kalau rahim aku tuh udah bersih. Terus akhirnya dia nyuruh aku untuk tes darah itu atau tes lab. Jadi aku disuruh dari urin, ceknya itu dari urin. Kalau misalkan memang hasilnya positif, nanti aku dikasih obat penguat lagi dan disuruh kontrol lagi. Tapi kalau misalkan memang hasilnya negatif, itu nanti aku dikasih obat peluru aja sama dia, karena menurut dia ini masih kecil. Hitungannya berarti itu aku baru sekitar 6 minggu dari hari terakhir aku dapat di bulan Mei. Jadi dia nyuruh aku untuk pakai obat peluru aja, nggak perlu kuret. Tapi itu tergantung dari hasil tes lab aku juga. Dari setelah di USG itu aku langsung ke ruangan laboratorium sama suami, aku langsung tes urin. Di situ aku disuruh nunggu 1-2 jam untuk langsung dapat hasilnya. Dan di situ harap-harap cemas nunggunya karena masih bingung, tapi aku yakin semua hasilnya itu masih baik-baik aja, masih positif. Dan sebelum ke dokter tuh aku udah berulang kali tes pack lagi. Selama pendarahan tuh aku terus-terusan tes pack di rumah, itu hasilnya masih garis 2.
dan masih lumayan jelas hasilnya. Jadi aku masih positive thinking kalau aku situ masih babynya itu masih ada di dalam, walaupun belum kelihatan babynya, tapi setidaknya masih positif hamil. Setelah 2 jam nunggu, akhirnya hasil keluar, dan ini hasil yang kita dapat. Emang di sini keterangannya negatif, dan di suratnya pun juga hasilnya negatif. Aku sama suami sempat kaget, terus kecewa, cuma ya mau gimana gitu kan, maksudnya ya udah, ini udah jalan yang dikasih sama Allah, ya udah gitu kan, maksudnya ya kalau emang belum dikasih kepercayaan ya udah nggak apa-apa, ikhlas gitu kan. Cuma di hati aku tuh kayak masih ada yang ganjel gitu, masih enggak kok, gue masih hamil gitu, mungkin karena feeling orang tua atau gimana gitu. Cuma suami bilang ngeyakinin kalau misalnya emang masih mau cek lagi ya udah nggak apa-apa, coba aja cek katanya gitu kan. Cuma dari hati nggak tahu ya, dari hati kecil aku tuh kayak ngomong kayak enggak kok, ini masih ada baby, masih ada di dalam gitu. Terus ya udah, akhirnya kita balik lagi ke dokter yang tadi kita periksa, kita kasih tahu hasilnya negatif, dan kita kasih hasil labnya, dan si dokter itu bilang bilang kayak turut sedih, terus tapi ya emang ini udah jalannya kayak gitu. Jadi dia sih nggak banyak ngomong ya, cuma dia langsung bilang dia ngasih obat peluruh. Dia ngasih obat peluruh itu kalau nggak salah namanya itu dia ngasih 2 tablet, tapi karena berhubung aku sama suami masih ragu, jadi untuk obat itu nggak kita minum. Jadi sampai setelah kita dari rumah sakit itu juga obatnya nggak kita minum. Sepulang dari rumah sakit, aku sama suami itu masih ragu, masih nggak percaya. Akhirnya aku mutusin buat tanya lagi sama temen suami aku yang bidan. Aku ceritain sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya, dan dia pun kaget. Akhirnya dia ngasih saran, dia ngasih second opinion buat cek ke tempat lain tapi beda rumah sakit. Kalau misalkan memang dari pihak kitanya masih ragu, coba dicek aja, karena memang mungkin masih ada kemungkinan terbaik yang Allah kasih kan. Jadi akhirnya dia nyaranin atau dia ngerekomendasiin salah satu dokter yang dia pernah check up di sana, salah satu rumah sakit di Cibubur, itu rumah sakit Melia. Akhirnya besoknya kita langsung datang ke rumah sakit Melia, ketemu sama dokter Sani Santana. Dia poliopjin di sana. Setelah kita reservasi, kita booking dokternya untuk check up di tanggal berapa ya? Di tanggal 18 Juni itu kita check up. Pas di check up itu senang banget karena posisinya pas di USG itu karena karena hitungan kandungannya atau kehamilannya yang masih muda. Jadi si dokter Sani ini mutusin untuk USG melalui transvaginal. Jadi waktu itu aku kondisinya dicek transvaginal, dan di situ jelas banget dokter Saninya bilang ini ternyata masih ada kantong kehamilan. Dan situ aku sama suami sempat kaget, bersyukur karena keputusan untuk ambil second opinion ini nggak salah, karena emang kita berdua tuh masih sama-sama yakin kalau emang si babynya itu masih bisa dipertahanin dan gak kenapa-napa. Akhirnya si dokter itu nyuruh kita untuk cek darah
ambil darah, aku dicek darah, dicek semuanya, hemoglobin, terus pokoknya dicek beta HCG semuanya. Setelah dari USG kita langsung ke laboratorium untuk tes darah. Jadi pas aku check up tanggal 18 Juni itu, pas sebelum aku dites darah, pas aku di USG transvaginal, si dokter Sani itu sempat bilang katanya emang ini masih ada kantong kehamilan, tapi usianya itu masih sekitar 4 mingguan atau 5 minggu lah ya, maksimal 5 minggu. Jadi si dokter Sani itu bilang coba dicek darah, kalau misalkan emang masih hasil cek darahnya itu sesuai sama ukuran kantong kehamilannya, berarti memang ini masih positif hamil. Akhirnya kan kita coba cek darah, dicek semuanya. Karena pas di tanggal 18 kita sudah cek urin, cek darah, cek beta HCG dan segala macamnya. Karena kita nggak sabar, jadi sebelum 2 minggu kita udah balik lagi ke sana. Jadi sekitar tanggal 23 Juni itu kita ke sana untuk ambil hasil darahnya dan sekalian check up ke dokter Sani. Dan pas kita ke lab untuk ambil hasil darahnya, itu alhamdulillah hasilnya bikin melegakan rasa penasaran, bikin senang juga, karena di sini dari hasil yang tertera itu untuk hasil beta HCG-nya itu dia hasilnya itu 63,88, yaitu seukuran dengan kantong kehamilan 4 minggu. Jadi pas sama sesuai dengan waktu itu yang pas kita cek di tanggal 18 yang dokter Sani bilang ada kantong rahim tetapi ukurannya masih 4 minggu, kata dia gitu kan. Setelah kita ambil hasil darah, kita langsung ke dokter Sani untuk USG lagi. Pas di USG, dokter Sani bilang iya berarti emang ini alhamdulillah masih positif dan kemungkinan masih bisa dipertahanin. Jadi pas dari situ dokter Sani ngasih obat penguat lagi, ngasih ngasih tahu biar bener-bener harus bed rest, nggak boleh ngapa-ngapain. Intinya bener-bener nggak boleh ngapa-ngapain lah, harus bener-bener bed rest total. Jadi pas setelah pulang dari sana, kata dokter Sani nanti 2 minggu kemudian disuruh check up lagi untuk lihat perkembangan dari si kantong rahimnya. Kalau emang nanti ukurannya berubah atau 2 minggu kemudian ukuran kantong rahimnya itu sesuai ukurannya 6 minggu, berarti insya Allah dedenya sehat, dedenya bisa berkembang dengan baik. Jadi tinggal nunggu hasil 2 minggu kemudian. Setelah pulang dari rumah sakit, aku sama suami mutusin untuk balik ke rumah orang tua aku di Tangerang. Tapi berhubung di sana kamar aku di atas, jadi mau nggak mau aku harus bolak-balik naik turun tangga. Nggak bolak-balik juga sih, maksudnya setidaknya aku kalau mau pup atau mau mandi atau buang air kecil kan aku harus ke bawah. Jadi aku naik turun tangga, dan di situ pas di Tangerang aku mulai flek lagi. Fleknya sih gak banyak, dan itu fleknya juga bukan darah seger kayak di awal, tapi cuma kayak sisa-sisa menstruasi hari terakhir. Jadi sisa-sisa flek coklat itu aku selama 5 atau 4 hari di Medang, dan hari terakhir itu baru aku benar-benar keluar darah seger. Darah seger itu emang gak banyak, tapi darah seger kayak awal lagi pas aku pendarahan waktu itu. Nah akhirnya aku sama suami mutusin untuk pulang dan check up lagi ke rumah sakit Melia. Jadi belum dalam waktu 2 minggu itu
belum sampai 2 minggu aku udah balik ke Melia. Pas dicek, kita ketemu dokter Sani, dicek USG segala macem, dan pas dicek dokter Sani bilang hal yang bikin kita down, bikin ngedrop, pokoknya bikin yang tadinya kita udah semangat, udah seneng, terus tiba-tiba jadi sedih lagi karena di situ dokter Sani bilang kalau kantong rahimnya itu udah nggak ada atau udah bersih gitu. Jadi kantung rahim yang kemarin itu nggak berkembang dan dia luruh dengan sendirinya. Dan aku sempat tanya sama dokter Sani, kok bisa dok? Kenapa? Karena di sini aku nggak ngerasa aku keluar gumpalan atau jaringan. Jadi kata dokter Sani itu kayak dia tuh terkikis perlahan. Jadi nggak yang utuh satu bulatan berbentuk janin yang keluar gitu. Aku sama suami langsung ya mau gimana, bukan gak sedih, bukan gak sayang, tapi ya udah jalannya kayak gitu. Jadi kita yang pasrah aja karena kan emang dari awal udah dikasih cobaan yang kayak gitu. Jadi kita udah dari awal udah ya udah kita pasrah. Kalau misalkan emang masih rezeki, masih dikasih kepercayaan sama Allah, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya udah pasrahin aja. Masih bisa coba lain waktu, tunggu sampai aku pulih lagi. Terus tapi akhirnya si dokter Sani ini malah bilang karena kondisi rahim aku udah bersih, jadi di saat aku bilang dok ini harus menunda kehamilan nggak? Oh enggak kok, kata dia gitu. Ini 2 kali siklus haid juga udah boleh hamil lagi, kata dia gitu kan. Malah yang aku tahu kan, yang aku baca di internet itu kalau misalkan habis keguguran nggak boleh untuk promil lagi. Tapi ini si dokter Sani ngebolehin aku promil, malah dia ngasih resep untuk aku sama suami untuk promil. Jadi aku nggak ditunda-tunda. Jadi pas dokter Sani bilang boleh untuk promil lagi dan dia kasih resep, ya aku sama suami sih ya alhamdulillah ya masih bisa dikasih kesempatan buat program lagi. Jadi kesimpulannya guys, buat kalian yang lagi berjuang garis 2 itu jangan patah semangat, terus coba, nggak ada yang nggak mungkin. Segala sesuatunya tuh kalau misalkan nggak dibarengin dengan niat itu pasti susah, karena yang ada pikiran kita negatif. Jadi yang pertama ikutin kata hati. Kalau misalkan yakin dari awal kalau misalkan pasti bisa, pasti Allah bakal ngabulin, bisa. Dan kalau misalkan buat yang baru hamil di trimester pertama, saran aku benar-benar bed rest total supaya nggak kejadian kayak apa yang aku alamin, nggak kejadian yang nggak kalian mau. Pokoknya benar-benar bed rest total, jangan kecapean sama sekali. Ya kalau cuma sekedar di rumah atau kayak sesekali sekali bangun atau masak nggak apa-apa, tapi jangan yang benar-benar intens setiap hari capek kerja, apalagi naik motor, bawa motor sendiri, karena guncangan motor itu tuh emang benar-benar akan ngaruh ke babynya. Terus kalau buat kalian yang udah walaupun baru telat 1 hari, buru-buru, benar-benar harus buru-buru ke dokter walaupun mau ngeflag atau enggak, itu harus cepat ditanganin karena kan kita nggak tahu kondisi badan kita kayak gimana, keadaan di dalam badan kita kayak gimana. Jadi buat mencegah hal-hal yang nggak diinginkan, lebih baik kalau udah telat 1 hari atau udah ada gejala-gejala yang menandakan kalau kalian hamil, itu langsung buru-buru buat dicek. Terus sama satu lagi yang terakhir, kalau kalian ragu, jangan ragu untuk ambil pilihan second opinion, karena ikutin kata hati,
jangan pernah ragu untuk ambil pilihan yang lain kalau emang kalian masih yakin kalau karena hati kalian tuh yang terbaik buat diri kalian. Jadi tetap semangat, positive thinking. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Semoga ada informasi yang bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.